Asy-Syirbani, Bunda Haya, Bunda Sari, dan seluruh ikhwan akhwat EGN Surya Sirina Rasa, terlebih pemangku manaqib pada malam hari ini, Ibu Hajah Rahayu Wikaningsih. Kita pada malam hari ini masih dalam suasana Idul Fitri. Saya pribadi dan keluarga menyampaikan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Juga mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan, kekhilafan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita pada bulan Syawal ini pangarsa abah dalam kitab Fadhailus Syuhur, sesuai dengan makna Syawal sendiri, makna peningkatan. Maka kita selalu introspeksi terhadap diri kita, terhadap peningkatan dan hasil dari ibadah bulan Ramadan yang kita lakukan, di mana puncak dari ibadah bulan Ramadan itu adalah berada pada bulan Syawal, di mana Syawal sendiri pangarsa abah memberikan makna dari huruf-huruf yang ada pada bulan Syawal. Shinnya pangarsa abah memberikan makna asyajarah, artinya pohon. Syajaratut tauhid, pohon ketauhidan, kalimat thayyibah, kalimat yang baik, kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah. Kemudian setelah shin, wawunya bimana al-wusul. Al-wusul aididul fasli. Usul itu maknanya sambung, kebalikannya fasli, yaitu terputus. Selanjutnya alifnya bimakna al-usul. Al-usul itu maknanya ajaran pokok. Kebalikannya al-furu'. Al-furu' itu adalah cabang. Selanjutnya yang terakhir adalah huruf lam. Lam bimana al-liqa, liqa Allah. Liqa itu artinya pertemuan. Maksudnya liqa Allah, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Tadi pagi yang Munawirizin sudah menyampaikan makna dari shin, huruf yang pertama. Kita sambung pada malam hari ini sekilas. Huruf yang kedua adalah wawu, di mana pangarsa abah memberikan makna wawu itu al-wusul. Usul itu maknanya sambung. Kalau bahasa di internet kita, bahasa di HP kita adalah connect. Kebalikannya faslu itu putus atau disconnect, dikonekkan atau diputuskan. Maka makna usul di sini yang dimaksud adalah al-wusul ilallahi ta'ala. Seseorang yang sudah bisa connect kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kata al-wusul di sini, minimal kita mesti paham apa yang dimaksud dengan makna wusul di dalam ilmu thariqah maupun di dalam ilmu tasyawuf. Kemudian apa tandanya orang yang telah wusul kepada Allah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal 3 hal ini dalam waktu yang singkat kita dapat mengerti. Yang pertama, makna dari usul itu sendiri. Usul kepada Allah, pangarsa abah memberikan makna mukasyafatul qulub wa musyahadatul anwar wal asrar. Seseorang yang sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu maksudnya bukan secara zatnya, bukan secara jasmaninya,
bertemu sambung dengan Allah, tidak. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Zatnya tidak ada yang menyamai dengan zat Allah. Bahkan juga Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Zat Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata, tapi Allah melihat apa yang dilihat oleh mata. Ikhwan, akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hatinya dibuka oleh Allah. Hatinya, ketika hati itu sudah dibuka, maka konsep dari tasawuf itu adalah pembersihan hati. Setelah pembersihan hati, kemudian mengisi hati, menghiasi hati. Setelah menghiasi hati, mengisi hati, tadi membersihkan hati dari apa? Dari sifat-sifat yang tercela. Kemudian mengisi dan menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Setelah mengisi hati dengan sifat yang terpuji, maka kemudian Allah akan menarik kepada tajalli, yaitu bisa musyahadah, menyaksikan terhadap anwarullah, rahasia-rahasia Allah. Nah, orang-orang yang sudah bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai tanda-tanda. Di antara tanda-tanda orang yang telah usul kepada Allah itu ar-ridho. Dia ridho. Ridho menerima apa? Menerima ar-ridho bil qadha'i wal qadar. Menerima terhadap qadha dan qadarnya Allah, wa tadbirihi, dan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah usul kepada Allah itu kelihatan uripe ayem, rumangsa aman, dununge rasa, tandha yen iman, sabar narimo najan pas-pasan, kabeh tinakdir saking banget. Hidupnya selalu optimis. Optimis. Oleh karena itu di antara tanda orang yang telah usul kepada Allah setelah ridho, di antara dia adalah istiqomah. Hidupnya itu istiqomah alal hidayah, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Konsisten terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh guru-gurunya. Oleh karena itu, orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang istiqomah itu alladzina qalu rabbunallah, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, sudah ditalkin Allah, kemudian summastaqamu, dia istiqomah. Apa yang diajarkan oleh guru, apa yang diajarkan oleh guru itu merupakan ajaran baginda Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala, dilaksanakan, diamalkan. Maka ketika orang sudah istiqomah, konsisten, ajak, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzan. Maka malaikat akan turun dengan mengatakan la takhafu wa la tahzan. Maka orang yang telah usul kepada Allah Subhanahu wa taala itu sikapnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak punya rasa takut selain Allah, dan juga tidak sedih. Tidak sedih terhadap apa yang hilang, tidak sedih terhadap apa yang lepas, juga tidak sombong terhadap apa yang diberikan Allah. Juga tidak takut kalau tidak akan mendapatkan gantian atau mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ia lakukan itu pasti mendapat imbalan, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang hilang dari dia pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak sedih terhadap yang hilang, tidak takut terhadap apa yang akan ia hadapi. Karena orang yang telah usul kepada Allah ini, di dalam hatinya sudah dibuka oleh Allah dengan doa Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak akan ada yang dapat menolak apa yang akan diberikan Allah, dan tidak ada orang yang akan bisa
bisa memberikan manfaat terhadap apa yang telah ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah menjadi takdir Allah itu maka terjadilah. Selanjutnya yang ketiga di antara tanda-tanda orang yang telah usul kepada Allah itu jawamul khudzur ma'allah. Senantiasa dia itu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan mal ihsan. Apa itu ihsan kata Rasulullah? Anta budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu seakan-akan ketika kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, kamu punya keyakinan, punya kemantapan bahwa Allah senantiasa memperhatikan kamu. Oleh karena itu di antara bahwa orang ini telah dawamul khudur kepada Allah, sikapnya, perilakunya itu senantiasa dilapisi, didasari dengan berzikir kepada Allah. Pangar sabar menggambarkan orang yang telah wusul ini mau makan, doa, mau tidur, doa, bahkan mau berkumpul suami istri, doa, bahkan mau buang air besar, buang air kecil juga berdoa. Doa ketika mau makan minimal baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma zidna wa la tanqusna. Habis makan juga berdoa kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ketika mau tidur dulu, mau tidur juga berdoa. Minimal bismikallahumma ahya wa bismika amut, dengan menyebut namamu ya Allah engkau menghidupkan, dengan menyebut namamu ya Allah engkau mematikan. Bangun tidur juga berdoa lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah Gusti, engkau yang menghidupkan kami setelah engkau matikan kami, dan kepada engkau ya Allah kelak kami akan dikembalikan, akan dikumpulkan. Bahkan ketika mau buang hajat saja jika berdoa Alhamdulillah in Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ternyata ada di kamar buang air besar, air kecil itu ditunggu oleh setan laki-laki dan setan perempuan. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, berlindung kepada Allah akan dijauhkan dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Keluar dari buang air besar, buang air kecil juga berdoa. Alhamdulillahilladzi adhaba annal adza wa afani. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, engkau telah menghilangkan dari badanku ini, jasadku ini penyakit, dan telah memberikan kesembuhan padaku. Bayangkan kalau kita nggak bisa buang air besar, kita nggak bisa buang air kecil, betapa sakitnya. Begitu kita bisa buang air besar, bisa buang air kecil, begitu lega. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Maka segala gerak-gerik orang yang telah usul, dia sudah sambung, sudah connect dengan Allah Subhanahu wa taala itu terkesan lesan yang ia gunakan adalah lesan Allah, wa ma yantiqu anil hawa. Ia tidak yang ia ucapkan itu bukan dari hawa nafsunya. In huwa illa matanya juga begitu, yang ia gunakan untuk melihat, telinga yang digunakan untuk mendengar, bahkan tangan yang digunakan untuk bekerja itu adalah merupakan tangan-tangan Allah. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Dan ketika ia melakukan aktivitas itu bukan dia yang melakukannya,
Tapi Allah yang melakukan aktivitas itu. Ini orang yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sekali lagi orang yang usul kepada Allah itu selalu berdoa, bahkan ketika berkumpul suami istri saja juga berdoa. Rasulullah mengajarkan ketika kita mau berkumpul dengan istri kita, Allahumma jannibna wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, lalu bagaimana agar kita bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala? Tiada lain, tiada jalan yang lain, tidak ada tawar-menawar lagi ketika seseorang ingin wusul kepada Allah, mau tidak mau dengan talqin. Dengan talqin oleh guru mursyid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menyampaikan lakinu mautakum la ilaha illallah, talqinlah orang yang akan mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Siapa orang yang mau mati itu? Bukan orang yang sudah mati di kuburan, tidak. Kasep. Orang yang mau mati adalah orang hidup kayak kita ini. Maka mau tidak mau ketika seseorang ingin wusul kepada Allah, kata para sahabat, la yattasilu illa biman yattasilu illallah. Seseorang itu tidak akan sampai kepada Allah kecuali disambungkan oleh orang yang sudah duluan sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mau tidak mau orang yang bisa akan wusul kepada Allah harus melalui guru mursyid. Guru yang membimbing. Karena di antara ada orang yang sudah mendapatkan talqin zikir, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis disampaikan, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah, namanya hadis qudsi ini. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman, "Ana inda dhanni abdi." Aku sih tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau prasangka hambaku kepadaku baik, husnudzon kepadaku, maka demikian pula. Kalau hambaku itu suudzon, prasangkanya buruk, hanya mengeluh, kemudian ya akulah kayak gitu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan, wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku akan bersamanya ketika ia ingat kepadaku. Aku akan bersama orang yang berzikir kepadaku. Maka pertanyaannya, zikir apa yang akan menyampaikan seseorang itu bersama Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dimaksud dengan wa ana ma'ahu idza dzakaroni? Aku akan bersamanya ketika dia berzikir kepadaku. Zikir yang bisa menyampaikan seseorang bisa bersama Allah Subhanahu wa taala itu zikir yang dituntun oleh seorang mengatakan malla syaikha fa syaikhu syaitanan. Barang siapa yang dia melakukan sesuatu tanpa ada gurunya, dia tidak punya guru, maka akan disesatkan oleh setan. Artinya gurunya setan itu dia akan disesatkan oleh setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita berkah semuanya, segalanya, selamanya di karamati syekhina wa murabi arwahina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Mas'ulul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.